Halo, shalom anak-anak. Bagaimana kalian semua di rumah dalam keadaan sehat? Pada kesempatan yang sangat indah ini, mari kita akan bersama-sama kita akan belajar. Dan saat ini kita akan belajar untuk bab yang ketiga, yaitu Allah penolong yang setia. Nanti kalian bisa membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Anak-anak, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan mulai belajar. Kiranya Tuhan tolong memberikan kami kepandaian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, bab yang ketiga ini adalah Allah penolong yang setia. Ketika kita menemui kesulitan, maka kebiasaan kita adalah minta pertolongan kepada saudara, kita minta pertolongan kepada orang tua, kepada teman. Kadang mereka bisa menolong kesulitan kita, tapi ketika mereka tidak ada pekerjaan, mereka bisa menolong. Namun ketika mereka ada pekerjaan, mereka tidak bisa menolong. Jadi pertolongan dari orang lain itu tidak semua mampu menolong kita. Oleh karena itu, kepada kita semua bahwa kita tidak bisa mengandalkan pertolongan itu dari manusia. Bahkan orang tua pun kita tidak bisa kita andalkan untuk menolong kita sepenuhnya. Karena juga orang tua ada pekerjaan, ada kegiatan, dan juga ada keterbatasan mereka, sehingga mereka tidak bisa dan tidak mampu menolong kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menyediakan waktu untuk menolong segala kesulitan kita. Tuhan Yesus akan menolong hidup kita dalam keadaan apapun. Menolong kita ketika kita sakit dan juga menolong kita ketika kita sehat. Menolong kita pada saat kita senang dan menolong kita dalam keadaan kita duka cita. Pertolongan Allah menunjukkan bahwa Dia ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan melihat kisah di dalam Alkitab tentang Allah menolong Naaman. Pada zaman Perjanjian Lama, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu penyakit kulit yang namanya adalah penyakit kusta. Oleh orang Yahudi, penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit kutukan, karena penyakit ini susah untuk disembuhkan atau sulit disembuhkan. Pada saat itu bahkan tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya, dan ilmu kesehatan juga belum maju seperti sekarang ini. Jika orang terkena penyakit, dia harus berteriak-teriak ketika berjalan dengan berkata najis, najis, supaya orang bisa menghindar dari orang yang terkena kusta ini. Karena penyakit kusta ini penyakit yang bisa menular.
Di masyarakat Yahudi, orang yang terkena penyakit kusta harus dikucilkan. Mereka tinggal di gua-gua, mereka hidupnya menyendiri. Mereka tidak bersama dengan keluarganya. Tidak diperbolehkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mereka juga tidak boleh beribadah di bait Allah, atau kalau sekarang tidak boleh beribadah seperti di gereja, begitu ya. Kehidupan orang yang terkena sakit kusta ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mereka harus hidup sendiri, hidup di gua-gua, lalu kemudian mereka juga harus mencari makan sendiri, dan mereka tidak diperbolehkan untuk mereka beribadah di bait Allah. Pada saat itu ada seorang panglima dari Raja Aram ini menderita sakit kusta. Dia adalah seorang panglima yang sangat terpandang karena berhasil memenangkan di setiap peperangan. Sehingga Raja Aram sangat sayang kepadanya. Apapun dilakukan untuk bisa menyembuhkan dari Panglima Naaman ini. Namun usaha itu tidak berhasil. Mereka gagal. Mereka ke tabib atau mencari orang yang pintar untuk supaya mereka disembuhkan, namun tidak bisa, walaupun adalah seorang panglima tapi tidak bisa disembuhkan. Lalu kemudian Naaman ditolong oleh pelayannya sendiri, adalah seorang gadis dari Israel yang mengatakan bahwa ada seorang nabi yang tinggal di Israel yang mampu memberikan kesembuhan. Karena perkataan dari gadis ini, maka kemudian Naaman minta izin kepada Raja Aram untuk pergi ke Israel untuk menemui Nabi Elisa. Lalu kemudian Naaman membawa persembahan 10 talenta perak. Sesampai di rumah Nabi Elisa, Panglima Naaman ditemui oleh pelayan yang bernama Gehazi. Dan Gehazi menyuruh Panglima Naaman ini untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman pada saat itu menjadi gusar karena tidak ditemui sendiri oleh Nabi Elisa dan disuruh mandi di sungai Yordan yang sungainya tidak baik, yang sungainya saat itu kotor, tidak seperti sungai-sungai yang ada di Aram. Namun pegawai-pegawainya, prajurit-prajurit dari Naaman ini membujuk agar melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Naaman kemudian menuruti perintah Nabi Elisa, sehingga Naaman mandi di sungai Yordan dan mandi selama 7 kali, sehingga Naaman percaya, sehingga Naaman ini menjadi sembuh karena percaya kepada perintah Elisa. Naaman kemudian percaya kepada Allah Israel bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Cerita ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sehebat apapun diri kita, kita tidak mampu sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah kita. Manusia penuh dengan keterbatasan. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Hanya Allah sebagai penolong yang setia
selalu memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Hanya Allah yang membantu kita dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.